Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini. Selasa 28 Desember 2021, gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus Raja Israel membawa sukacita bagi banyak orang, termasuk orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus. Dan saya meyakini kita juga mengalami demikian. Tapi tidak bagi Herodes. Bagi Herodes, kelahiran Yesus mengganggu statusnya, mengganggu kedudukannya sebagai raja saat itu. Bagi Herodes, kelahiran Yesus adalah malapetaka untuk kekuasaannya. Ia merasa kehadiran Yesus mengancam kekuasaannya. Karena itu muncul keinginan untuk melenyapkan Yesus. Herodes merasa tersaingi dengan kelahiran Raja Israel baru, yakni Yesus. Muncul kemarahan dalam diri Herodes. Dan kemarahan itu semakin memuncak dikala 3 raja dari timur yang disuruhnya kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan tempat kelahiran Yesus justru pulang ke negerinya lewat jalan lain. Ini sangat menyakitkan Herodes. Herodes makin geram dan akhirnya memerintahkan untuk membunuh bayi Yesus dan semua bayi di bawah usia 2 tahun. Yesus selamat karena orang tuanya sudah membawanya ke Mesir menyelamatkan bayi Yesus. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan martir-martir suci. Mereka meninggal bukan karena mereka bersalah. Mereka meninggal bukan karena kemauan mereka, tapi karena ambisi dan keserakahan Herodes. Mereka dibunuh karena kehausan akan kekuasaan Herodes. Saudaraku terkasih, kisah Herodes seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dan banyak kita temukan anak-anak yang tak berdosa, yang tidak ada harapan, tidak bersalah, tapi akhirnya hidup mereka berakhir karena sikap orang tuanya. Banyak anak yang digugurkan, dan ini menyakitkan. Mereka mati bukan karena mereka bersalah, mereka mati bukan karena kemauan mereka, tapi karena sikap orang tua yang mementingkan diri sendiri. Karena takut malu, takut akan nama baik tercemar, sangat menyedihkan. Atau mungkin karena tidak mau bertanggung jawab akan kecelakaan itu. Hanya karena ambisi dan keinginan pribadi mereka. Mereka harus mengorbankan hidup anak-anak yang tak bersalah dan berdosa. Saudaraku terkasih, pesta hari ini bagi saya adalah peringatan bagi kita semua, siapapun kita, agar kita menjaga hati kita tetap murni, suci dan bersih, tidak terkontaminasi oleh ambisi dan keserakan diri. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus yang memiliki hati yang suci, murni, bersih dan tulus dalam kehidupan. Walaupun konsekuensinya berat bagi kehidupan kita, tapi kita harus tetap menjaga hati kita untuk suci dan murni. Sebab dari hati yang suci murni akan membawa berkat bagi orang banyak. Saya ingin mengajak kita, jangan membiarkan keserakahan, membiarkan ambisi yang jelek itu menguasai kehidupan kita. Karena itu akan membawa malapetaka bagi kehidupan kita. Dan secara khusus kita berdoa bagi anak-anak kita yang tidak bersalah, yang akhirnya mengakhiri hidup mereka bukan karena kemauan mereka, tapi karena orang tua, karena mereka-mereka yang punya ambisi, mereka-mereka yang memiliki keinginan pribadi, sehingga anak-anak kita pergi untuk selamanya. Kita berdoa untuk mereka. Semoga mereka mengalami sukacita, mengalami kegembiraan bersama Tuhan di surga. Dan mari kita belajar untuk menjadikan hati kita tempat tinggal Tuhan. Supaya kita bisa memiliki pikiran yang jernih, punya hati yang tulus, untuk menjaga dan merawat. Saya seringkali mengatakan kepada keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan,
saya akan mengatakan bahwa jaga dan rawatlah. Itulah karunia Tuhan untuk Anda. Dan kalau Anda bisa menjaga dan merawat akan menjadi berkat yang luar biasa. Jangan biarkan ambisi, jangan biarkan rasa malu, gengsi harus mengorbankan orang lain. Mari saudaraku terkasih, Herodes dan sifatnya seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dan hati-hati akan membawa dampak yang tidak bagus untuk kehidupan kita. Tapi jadikanlah hati dan hidup kita tempat tinggal sukacita Tuhan. Supaya kita mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Allah akan membantu niat baik kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.